Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah gak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Tetap beriman, semakin percaya kepada Allah, kepada risalah Islam, kepada hari kiamat. Mudah-mudahan semakin sabar, semakin bersyukur. Syukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun karunia itu. Sobat muda, kembali hadir di ruang dengar kamu, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan kembali jumpa lagi dengan saya Umar Abdullah sebagai pembaca cerpen dalam rubrik Cerpen Remaja Islami. Dan kali ini cerpen yang akan saya bacakan berjudul Tragedi Ramadan Fair, karya Solihin. Nah, beginilah jalan ceritanya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sobat muda, seperti tahun kemarin, Ogi selalu kebagian ikutan heboh warawiri jadi panitia kegiatan Ramadan di sekolahnya tahun ini. Segala macam disiapin, pokoknya sibuk. Tapi bukan berarti Ogi ditempatkan di bagian ADM alias angkat, dorong, manggul. Itu sih kebangetan aja ketua panitianya. Kalau anak seganteng Ogi kudu dipajang di bagian itu. Harusnya kan di bagian jagain sendal dan ngecengin beduk. Oh ya, Ogi kebetulan jadi seksi acara, termasuk bagian yang penting di kepanitiaan. Jadi kalau acaranya jeblok,
Maka yang pertama kali ditunjuk hidung adalah seksi acara. Itu sebabnya Ogi ketar-ketir banget menghadapi ajang Ramadan Fair di sekolahnya tahun ini. Selain ditempatkan di pos yang rawan, Ogi malah jadi ketuanya. Coba, siapa yang gak resah dan gelisah? Apalagi di situ bercokol Jamil, anak yang penyakit sablengnya kumat kalau pas gabung sama Ogi. Waduh, sobat muda, sebetulnya Ogi udah melayangkan pukulan, protes keras sama ketua panitia, tapi nggak ditanggepin. Alasannya Ogi dan Jamil cocok kalau digabungin dalam satu bagian, bisa saling melengkapi. Paling nggak itu alasan Arya, sang ketua panitia yang juga kakak kelasnya. Hah? Apa panitia nggak salah milih nih? Protesnya suatu saat. Enggak, kamu memang tandemnya Jamil dalam segala hal, Arya meyakinkan. Ogi ngangkat bahu tanda bingung harus bicara apa lagi. Udah kebayang gimana tingkahnya Jamil kalau kudu barengan sama dirinya. Mending kalau acaranya ringan, jadi bisa santai. Lah ini kan acara serius, apalagi pas penutupan ngundang para pembicara kondang segala. Kalau gagal, sobat muda, jam dinding di kamar Ogi udah nunjukkan pukul 7 pagi. Sinar matahari pagi nekat menyusup ke kamar Ogi lewat kisi-kisi jendela. Ogi masih rebahan di ranjangnya. Tumpukan kertas di meja belajarnya hasil rapat kemarin belum diketik ulang di komputer. Lagi bengong begitu, ringtone berdendang dari HP-nya. Buru-buru Ogi meraih telepon genggam hadiah dari papanya itu. Setelah melihat nama si pemanggil, Ogi langsung pencet tombol answer. Assalamualaikum, ada apa Mil? Waalaikumsalam, ini Gi, ada perubahan tempat acara. Suara Jamil di seberang sana. Acara puncak kita maksudnya? Ogi meyakinkan. Iya, acara dialog remaja tentang AIDS dan seks bebas, jelas Jamil. Bukan di sekolah maksudmu? Yap, karena acara itu mau ngundang wakil dari SMU lain dan juga masyarakat umum, jadi tempatnya di Islamic Center, lanjut Jamil. Berarti publikasinya juga disebar banyak dong? Tanya Ogi. Betul, makanya karena ini tinggal 3 minggu lagi, jadi kudu cepat nih Gi. Begitu kata Kak Arya. Ya udah, kalau memang itu keputusan panitia, aku sih ikutan aja. Cuman puyeng juga ya, udah mepet nih. Ogi rada pesimis. Tetap semangat atuh Gi. Iya deh, kita coba nanti. Nah gitu dong. Udah ya. Sebentar. Ada apa lagi? Itu aku pinjam CD gamenya ya, buat refreshing nih. Wah kamu, kita lagi sibuk begini sempet-sempetnya kamu main game. Ogi rada kesel. Ya udah deh, jangan marah gitu dong. Sampai ketemu di sekolah nanti ya. Assalamualaikum. Suara Jamil menutup pembicaraan pagi itu sambil tertawa ngiki, yang langsung dijawab salam juga sama Ogi. Wah, berat nih. Gimana urusannya? Perubahan tempat kok mendadak banget. Gak dipikir apa ngurus perizinannya? Ogi rada ngerutu. Ini surat keputusan perubahan tempat dari Kak Arya. Jamil menyerahkan selembar kertas berlogo panitia Ramadan Fair 1423 Hijriah. Sebenarnya aku keberatan loh Mil. Udah gak apa-apa, kan ada semboyan. Ringan sama dijinjing, berat lu yang pikul. Jamil terkekeh. Ogi mendeli, meski udah tahu gaya sableng temennya itu. Yang dipelototin mesem-mesem aja. Buka topengnya dong Gi. Masa ngeliat temennya begitu? Buka dong topengnya. Ogi diem. Wah, ini yang sering jadi masalah. Kadang Jamil gak bisa ngebedain mana masalah serius dengan masalah yang biasa aja. Bodoh ah, Ogi kesal. Ups, sebentar bos, kita kudu relax. Gak usah keburu-buru gitu dong, ntar gak baik loh. Jamil nasihatin sambil tetap senyum di kulum. Oke, jadi gimana nih teknis perizinan tempat?
Ogi ngelirik Jamil. Alhamdulillah, udah siap. Paling kita kudu nyari tambahan dana lagi. Jamil rada serius. Lagi asing ngobrol di teras masjid sekolah itu, tiba-tiba Koko ikut nimbrung. Gimana Gi? Acaranya udah siap nih? Koko basa-basi. Alhamdulillah, meski rada melenceng dari prosedur awal, jawab Ogi. Kok kamu udah siap motret-motret nih? Jamil kayaknya gatel kalau nggak nanya. Udah, insya Allah siap juga nih. Jangan lupa ya, beli filmnya dan terutama nanti kudu motret Jamil ya. Pinta Jamil diiringi tawa khasnya. Sip lah, kamu kan fotogenik. Nanti kamu saya potret dekat sumur ya, supaya kelihatan seperti timba. Koko gak kalah set. Ogi dan Koko ketawa sambil megangin perutnya. Tapi bukan Jamil namanya kalau diledekin langsung mengkerut. Berbagai jurus langsung dijajal. Tapi dikacangin aja sama Ogi dan Koko sampai Jamil capek sendiri. Capek deh. Lagi enak guyon gitu, tiba-tiba terdengar suara merdu milik Rosa mengucap salam. Dan benar, Rosa udah ada di samping teras masjid bareng Vivi. Kontan aja pada kaget. Langsung pada diem tuh bocah-bocah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogi, Jamil dan Koko kompakan menjawab salam. Ini Gi, mau nanya, setting acara dialog remaja nanti modelnya gimana? Terus para pembicaranya udah fix belum? Tanya Rosa. Ini kok nanti dibuat gayeng aja, relax. Namanya juga sama anak-anak. Jadi kita butuh moderator yang ngocol. Dan kebetulan ini udah ada muridnya Patrio nih. Ogi nyantai banget sambil nunjuk ke Jamil. Jamil mendelik. Rosa juga ketawa kecil. Dan alhamdulillah sampai hari ini para pembicara menyatakan siap hadir. Tinggal publikasinya aja barangkali, jelas Ogi. Makasih ya Gi. Assalamualaikum, kata Rosa sambil berlalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mereka kompakan. Jadi ingat iklannya, asiknya rame-rame. Sobat muda, gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Persiapan demi persiapan terus dilakukan panitia. Ogi makin sibuk aja. Mulai dari kontrol pembicara untuk acara puncak, ya sekedar untuk memastikan kehadiran, sampai koordinasi dengan berbagai divisi dilakukan Ogi. Maklum, kadang suka ada pembicara yang udah bilang siap, pas hari hanya suka berhalangan. Makanya Ogi ngontrol terus, supaya kalau pembicara berhalangan bisa dapat cadangannya. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Sobat muda, hari pertama dalam rangkaian acara Ramadan Fair berjalan mulus. Acara cepat tepat pengetahuan agama digelar dengan sukses. Meski ada juga peserta yang kesulitan menjawab ketika diminta memberikan nama-nama para sahabat Nabi. Ada loh peserta yang entah lata atau entah enggak ngeh, ada yang memberikan jawaban Omar Mokhtar. Karuan aja penonton pada ketawa. Soalnya itu kan tokoh di film Lion of the Desert, Omar Mokhtar. Ada-ada aja. Hari kedua sampai kelima digelar sanlat setengah hari. Pesertanya adalah anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 di sekolahnya. Jadi intern aja. Soalnya sekolah lain juga ngadain. Hari ke-6, sehari sebelum acara puncak yang bakalan digelar di Islamic Center, diadakan lomba nasyid. Wah, lumayan meriah loh. Bahkan acara yang digelar di ruang serbaguna sekolahan itu penontonnya sampai keluar-luar, membludak. Maklum, ada bintang tamunya dari grup nasyid La Vista, alias lagu anak funky Insyaallah Tawadu dari Bandung. Sobat muda, tercatat grup nasyid yang ikutan ada sekitar 20 grup dari berbagai sekolah yang diundang. Sekolah Ogi aja menjagokan 3 grup, karena satu sekolah boleh ngirim lebih dari 1. Wah, seru men. Sebab banyak penonton yang terkagum-kagum dengan penampilan peserta.
apalagi anak putri, sampai ada histeris segala. Begitu ada personal grup nasid yang tampaknya good looking. Walaupun panitia udah mewanti-wanti supaya tertib, tetap aja peserta nggak peduli. Malah ada juga yang motret-motret ke depan panggung. Udah gitu, nggak sedikit yang minta tanda tangan. Waduh, padahal itu baru grup lokal. Lagian masih pada ikutan lomba. Gimana yang udah ngetop kayak Nausihat, Raihan, dan Robani. Daripada kacau balau, akhirnya Ogi sempat menghentikan lomba beberapa menit untuk memberikan nasihat kepada para peserta dan juga penonton lomba nasyid itu, supaya jangan lupa diri. Yang lomba jangan sampai riak, dan yang nonton nggak usah heboh begitu. Setelah dibuat kesepakatan bersama, akhirnya lomba nasyid digelar kembali. Walah, ada-ada aja. Kisah hidup seorang anak baru gede, menempuh jalan tiada tujuan, salah jalan ngikut ke barat-barat, gaya ngetren cari perhatian, pingin ngetop, pingin keren, pingin ngefans, segalanya dikorbanin. Pamer harta, cari muka, ngegosip, pilih-pilih temen. Pingin ngetop, pingin keren, pingin ngefans, segalanya dikorbanin. Pamer harta, cari muka, ngegosip, pilih-pilih temen. Sobat muda, pagi-pagi Ogi udah ngetem di Islamic Center, tempat kegiatan acara puncak digelar. Semua persiapan nyaris final. Beberapa panitia bagian dekorasi lagi menghias tempat itu, tinggal bagian-bagian kecilnya aja. Jam di lengan Ogi udah menunjukkan jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya 1,5 jam lagi acara bakalan digelar. Ogi makin tegang. Keringat dingin mulai muncul dari pori-pori kulitnya. Maklum, ini boleh dibilang acara besar selama karir Ogi jadi panitia sebuah acara. Jamil mana kok? Tanya Ogi. Belum kelihatan batang hidungnya tuh Gi. Koko ngasih tahu. Aduh dasar, lagi repot kayak gini, tuh makhluk sempet-sempetnya datang telat. Nggak pengajian, nggak sekolah. Di acara sebesar ini juga nggak beda. Ogi ngomel. Tenang Gi, mungkin masih di jalan. Koko menghibur. Sobat muda, hari makin siang. Beberapa peserta, terutama dari sekolah Ogi, mulai berdatangan. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Sampai saat itu baru sekitar 20-an orang. Maklum, rada susah ngajak remaja untuk hadir di acara seperti ini. Beda banget dengan konser musik. Udahlah publikasinya jor-joran, teman remaja juga suka nyempetin datang. Waduh. Jam udah menunjukkan pukul 8:30. Tapi tanda-tanda peserta akan nambah jumlahnya nggak kelihatan. Kacaunya lagi, 2 orang pembicara belum datang. Ogi sampai puyeng sendiri. Terus ngontak ke HP-nya, nggak aktif. Ogi makin tegang aja. Sementara kepala sekolah udah terus nanyain kapan dimulainya acara. Diuber-uber waktu memang nggak tenang. Bahkan terasa semakin cepat dijalani. Sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit. Padahal harusnya acara udah dimulai pukul 8.45 sebagai persiapan awal. Ogi makin gak bisa tenang. Sobat muda, kembali Ogi mengontak pembicara. Masih nihil. Penasaran, beberapa menit kemudian ia nelpon kembali. Ogi tegang, harap-harap cemas. Assalamualaikum, terdengar suara di seberang sana. Waalaikumsalam, jawab Ogi. Maaf Pak, saya panitia Ramadan Fair SMU Jingga Jakarta. Bapak sudah ada di daerah mana? Tanya Ogi. Hah? Loh, bukannya acara itu dibatalkan? Sang pembicara malah balik nanya. What? Ogi gak percaya dengan pendengarannya sampai ngomong dalam bahasa Inggris segala. Iya,
Kemarin sore ada surat ke saya dari panitia bahwa acara itu dibatalkan karena sesuatu dan lain hal. Suara berat itu makin menebalkan kecemasan Ogi. Tapi Pak, kami tak merasa membuat surat seperti itu. Ogi meyakinkan. Saya sebetulnya kecewa karena panitia memberitahu mendadak. Dan saya sendiri nggak bisa datang karena sedang persiapan untuk ngisi di acara lain. Maaf ya. Suara di seberang sana dengan nada marah. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ogi langsung lunglai. Ogi mencoba kontak ke pembicara satu lagi. Celakanya jawaban yang sama ia dapatkan. Karun aja makin hening. Ia udah gak bisa berkata-kata lagi. Wajah Ogi pias bak kapas. Peserta juga tampak gak bertambah jumlahnya. Panitia yang lain juga tegang. Kepala sekolah udah masang muka cemberut aja dari tadi. Sobat muda, lagi tegang begitu, tiba-tiba Jamil datang dengan tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal-sengal. Gaswat Gi, ini musibah Gi, seru Jamil sambil menyodorkan beberapa lembar pamflet. Ogi melirik lemah. Dan begitu melihat apa yang dibawa Jamil, Ogi langsung shock. Gelek. Tampak jelas pamflet itu berisi pembatalan acara dialog remaja. Dari mana ini Mil? Ogi tegang. Iya, tadi aku tanpa sengaja ngelihat ini di jalan berdampingan dengan pamflet kita. Karena penasaran aku telusuri. Gak taunya jumlahnya banyak. Aku tegang Gi. Jamil berkisah. Ogi jadi teringat kejadian beberapa hari terakhir. Ketika ada yang nelpon ke HP-nya bahwa orang tersebut gak suka dengan acara dialog remaja tentang AIDS dan seks bebas. Bahkan kalau gak dibatalkan maka ia akan bertindak lebih jauh. Tapi waktu itu Ogi menganggapnya sebagai tantangan biasa dan gak cerita ke yang lain. Tapi ternyata sekaranglah kejadiannya. Ogi lunglai. Begitupun panitia yang lain. Ogi bertanya dalam hati, siapa yang telah nekat bikin onar seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Aneh. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbiyallah. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbiyallah. Di tepi kerinduanku memandang hampa pada dunia. Ku hanya orang biasa, tak lepas dari rasa kecewa. Hanya padamu tempat ku mengadu, pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah hasbiyallah. Angan yang membalut mimpi dulu melukis nyanyian hati. Demikian tadi sobat muda, cerpen remaja Islami yang berjudul Tragedi Ramadan Fair karya Solihin. Walaupun ini cerpen, ternyata bukan suatu hal yang mulus-mulus saja. Perjalanan dakwah Islam ini yang ketika mengungkap sesuatu yang salah di masyarakat, biasanya ada saja orang-orang yang tidak ingin hal ini dibeberkan kesalahannya dan hal ini diluruskan kesalahannya. Nah, oleh karenanya sabar harus menjadi lambaran buat para dai, termasuk dai remaja, dan tahan banting kalaupun ada kegagalan.
Yang jelas Allah tidak akan menyanyiakan apa yang sudah dilakukan selama melakukannya dengan ikhlas dan dengan cara yang benar. Oke sobat muda, kalau kamu punya cerpen remaja Islami yang bagus, yang asik punya, yang Islami, silakan kirim ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, bisa kamu klik di www.gaulislam.com. Di situ kamu bisa dapatkan informasi tentang Voice of Islam, tentang radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkan Voice of Islam, dan informasi-informasi lainnya. Saya Umar Abdullah sebagai pembaca cerpen ucapkan terima kasih atas perhatian sobat muda semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi esok hari. Akhirul kalam, mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.